Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. وقال تعالى في كتابه العزيز الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الآية. صدق الله العظيم. Bapak dan Ibu, hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah ahli surga, amin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang kita bersama di majelis yang mulia ini, di tempat yang spesial. Insya Allah ini serambi surga ya Bapak Ibu. Kita bersama diberikan kekuatan lahir dan batin serta kesempatan untuk hadir berada di kendaraan yang namanya kendaraan Ramadan. Oleh karenanya mudah-mudahan kita berkendaraan Ramadan ini menikmati perjalanan 1 bulan ke depan, walaupun sudah lewat berapa hari Ibu? Perjalanan kita sudah lewat 9 hari. Ada beberapa hari ke depan kita insya Allah menikmati berbagai pemandangan yang indah. Kita menikmati berbagai informasi yang ada di sekitar perjalanan Ramadan, yang pada akhirnya kita akan memetik buah dari perjalanan Ramadan ini menjadi Ramadan yang penuh berkah, rahmah dan ampunan. Mengawali majelis kita ini, mari bersama kita bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, curhat kepada Allah, dialog kepada Allah, agar seluruh aktivitas kita senantiasa dibimbing, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini ala hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Habib Allah. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Ishfa' ummataka ya Rasulullah, ishfa' lana ya Rasulullah, ishfa' lana fi hadal majlis, wa bi syafa'atihi wa bi syafa'ati Rasulillah, wa bi syafa'atil Qur'an wa karamatil Qur'an wa mu'jizatil Qur'an wa bi barakatil Qur'an wa bi asraril Qur'an azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila ruhi syekhi wa syekhina wa syekhi wa syekhi Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan salah satu narasumber yang harusnya hari ini hadir, Ustadz Haji Imam Supardi MA. Tadi malam saya ditelepon sama Ki Lukman, seharusnya saya Selasa Rabu depan ya, karena beliau lagi sakit. Semoga Allah berikan kesehatan, kesembuhan, bisa kemudian nanti mengisi silaturahim, silatul ilmi, silaturahim dengan kita semua. Ila hadrati
Allahumma rabban nas hadhihi al-waswasah asy-syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama ya syafi 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 al-amrad fi badanihi wa jasadihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, suasananya ngantuk atau segar? Segar. Alhamdulillah segar. Alhamdulillah. Nah Bapak, karena Bapak Ibu semalaman melakukan aktivitas ihya'ul lail atau qiyamul lail, qiyamul lail, maka saya sangat memaklumi. Silakan kalau sambil i'tikaf, ya di sini tidak apa-apa. Menikmati ruangan yang sejuk ini. Tapi bagi saya terlalu dingin kali ya. Saya lupa nggak bawa jasket. Ustaz kedinginan? Nggak apa-apa. Kalau ibu-ibu merasa panas. Ya, biar Pak Haji Bambang biarin, nggak apa-apa. Arahnya di ke atas. Karena hari ini kita berada di kendaraan Ramadan, kita jalan-jalan memakai tema Ramadan ya. Ramadan dan kepekaan sosial. Ini yang kita angkat. Ramadan dan kepekaan sosial. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang menjadi rujukan ya sama saja di dalam surat Al-Baqarah ayat 100 berapa? 83. Kalau tidak hafal kebangetan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini bisa dibahas dengan berbagai macam dimensi. Dimensi politik bisa dibahas, dimensi ekonomi bisa dibahas, dimensi spiritual juga bisa dibahas, dimensi kebangsaan juga bisa dibahas, berbagai aspek bisa dibahas melalui ayat ini. Ya, karena memang tujuannya menjadi manusia yang berpuasa itu tujuannya kepada ketakwaan. Aspek dari ketakwaan variabelnya cukup banyak. Karena itu Bapak dan Ibu, bersyukurlah kita kepada Allah. Saat ini tidak semua saudara kita bisa memasuki kendaraan yang namanya Ramadan. Saya lebih nyaman memakai kendaraan, ya. Dan kendaraannya ini VVIP, eksekutif. Kalau kendaraan eksekutif itu fasilitasnya bagaimana kira-kira? Lengkap. Ya, mewah, nyaman. Kendaraan saja yang harganya bermiliaran dengan harganya yang JT beda tidak? Apalagi yang ribuan. Ini bisa digambarkan Bapak dan Ibu. Ramadan yang tidak sama atau kendaraan Ramadan yang tidak sama dengan kendaraan-kendaraan selain Ramadan. Ada 11 kendaraan bulan itu yang tentunya punya keistimewaan tersendiri. Tapi ternyata di bulan Ramadan ada berbagai macam fasilitas yang
fasilitas yang mewah. Apa di antaranya Bapak Ibu? Di dalam Ramadan ini banyak penamaan Syahrul Rahmah, bulan kasih sayang. Artinya siapapun yang ingin mendapatkan kasih sayang, maka masuklah pada kendaraan Ramadan, pasti dia akan mendapatkan kasih sayang. Alangkah ruginya Bapak dan Ibu bagi mereka yang mencari kasih sayang tapi tidak masuk pada kendaraan Ramadan, hampa hidupnya. Di Ramadan juga dikenal dengan Syahrul Maghfirah. Di kendaraan Ramadan adalah bulan yang dicurahkan ampunan dari Zat yang Maha Ghafur. Maka sangat berbahagia bagi siapapun manusia, hamba-hamba Allah yang mencari ampunan, dia masuk pada kendaraan Ramadan, dia pasti akan mendapatkan ampunan itu dari Zat yang Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan juga kendaraan Ramadan itu disebut Syahrul Quran. Di sini adalah Ramadan yang diberikan oleh Allah menjadi mulia karena kemuliaan Al-Quran. Kita bisa tahu Bapak Ibu, di alam semesta ini makhluk Allah diciptakan semuanya, iya. Tapi Allah memuliakan di alam semesta ini siapapun makhluk yang melekat dirinya dengan Al-Quran pasti mulia. Contoh, dari sekian miliaran manusia yang diberikan wahyu oleh Allah, dan wahyu ini adalah Al-Quran, melebihi daripada miliaran manusia di alam semesta ini. Siapa? Siapa Bu? Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan dari setiap miliaran manusia maka akan dikumpulkan kelompok manusia yang mulia. Ada yang namanya Nabi. Nabi itu mulia. Yang kita ketahui ada 313 Nabi. Ada juga yang berpendapat Nabi itu tidak terhitung sampai jutaan jumlahnya. Ya. Dari antara nabi-nabi itu ada dikumpulkan lagi oleh Allah dari miliaran manusia. Kemudian ada yang namanya Rasul. Berapa yang kita tahu Rasul yang diangkat oleh Allah menjadi menerima risalah Allah sebagai wahyunya? Hanya 25 orang saja di alam semesta miliaran manusia ini. Sejak zaman Nabi Allah Adam alaihissalam sampai Khatamun Nabiyyin wal Mursalin. Dari 20 rasul, 25 rasul dikumpulkan lagi kemuliaannya itu masuk pada kelompok 5 orang manusia yang disebut dengan Ulul Azmi. Mereka yang memiliki kepastian dan ketetapan yang mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Ulul Azmi 5 orang diperas lagi, kalau istilah ibu memeras kelapa santannya itu, peras sedemikian rupa sampai tidak ada lagi sari-sari santannya di dalam kelapa itu. Siapa? Disebut Al-Mustafa, manusia pilihan. Namanya saja Muhammad. Orang yang terpuji adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah kenapa bisa mulia? Bu, pertanyaannya kenapa bisa mulia? Karena beliau diberikan kitabullah, Al-Quran Al-Karim. Maka seluruh proses yang ada pada perjalanan turunnya Al-Quran menjadi mulia. Bahkan yang memberikan risalah Al-Quran yang membawa wahyu dari Allah, membawa wahyu dari Allah siapa? Malaikat Jibril. Ternyata malaikat itu termulia di antara malaikat-malaikat yang lain. Bukan sekedar pembawa risalahnya dan penerima risalahnya. Malaikat Jibril dan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata tempatnya pun menjadi mulia.
Maka digambarkan dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ini luar biasa Bapak dan Ibu, bahwa di bulan Ramadan ini tempatnya turunnya Al-Quran, dan Ramadan kemudian dimuliakan, dispesialkan oleh Allah dari bulan-bulan yang lainnya. Tidak ada amalan yang seperti di bulan Ramadan Bapak dan Ibu. Maka kita harus peka dengan Ramadan. Kadang-kadang kita Ramadan ini ya biasa-biasa saja, tidak punya kepekaan dengan Ramadan. Dianggap Ramadan itu 11 bulannya yang sama dengan yang lain, Ramadan juga sama. Tidak Bapak dan Ibu. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan spesialis dari pahala-pahala yang diberikan di bulan Ramadan ini. Apa di antaranya? Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ini diberikan oleh Allah pahala yang wajib dilipat gandakan menjadi 70 darajah, 70 kali lipat amalan wajib dilaksanakan di bulan Ramadan, sama di luar Ramadan itu dilaksanakannya 70 kali. Jadi artinya Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu melaksanakan sholat 5 waktu, 1 waktu saja di bulan Ramadan, itu sama seperti melaksanakan 70 waktu di luar Ramadan. Di mana kepekaan kita selama ini? Maka dari itu harus peka dengan Ramadan. Jangan disamakan. Makan di bulan Ramadan tidak sama dengan di luar Ramadan. Padahal berbagai macam makanan dari pagi ini sudah siap ibu-ibu dari pasar rupanya pagi-pagi. Langsung ngaji dan seterusnya. Makan dan minum di bulan Ramadan Bapak dan Ibu beda dengan makan minum di luar Ramadan. Apalagi di antaranya ada kebahagiaan makan dan minumnya orang yang berpuasa pada saat dibuka puasa itu. Allah berikan kebahagiaan yang tidak pernah diberikan kepada orang-orang yang makan yang tidak berpuasa. Maka wajar kata Nabi, orang yang berpuasa itu memiliki 2 kebahagiaan. Inda iftari, pada saat dia berbuka, senang tidak Bu? Jam segini aja sudah menunggu buka maghrib. Karena sesuatu yang ditunggu, sesuatu yang didambakan, sesuatu yang dirindukan, pasti ketika kita bertemu pasti akan menyenanginya, pasti akan menyukainya, dan pasti akan berbahagia. Ini yang harus kita peka Ramadan ini. Amalan-amalan sunnah Bapak dan Ibu, amalan-amalan sunnah kata Nabi dilaksanakan oleh orang-orang yang masuk pada kendaraan Ramadan, dia sama seperti dilaksanakannya di bulan lain Ramadan, seperti melaksanakan hukum-hukum yang fardu. Subhanallah. Bukan hanya itu, di Ramadan ini kalau Bapak Ibu membaca Al-Quranul Karim 1 kali khatam, maka sama seperti menghatamkan di luar Ramadan itu 70 kali khatam. Tapi jangan kemudian nanti di bulan Syawal saya sudah menghatamkan 70 kali ke Al-Quran. Sama kalau begitu pemikirannya, saya sudah melaksanakan ibadah haji, di mana melaksanakan 1 rakaat di Masjidil Haram berapa? 100.000. Kemudian saya sudah punya deposito, tidak perlulah saya banyak-banyak rakaat di sholat di tanah air. Tidak begitu. Inilah keistimewaan yang harus kita peka melaksanakan ibadah Ramadan itu. Yang luar biasanya lagi Bapak dan Ibu, di dalam bulan Ramadan Allah tawarkan kepada siapa penumpang-penumpang yang masuk di bulan Ramadan. Di sana Allah sampaikan, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tidak pernah Allah tawarkan spesial pahala-pahala yang ada seperti ini di luar Ramadan.
Di dalam Ramadan ada seseorang yang hanya melaksanakan ibadah di malam itu, satu malam, menemuinya walaupun berapa detik, sama seperti dia melaksanakan ibadah sebanyak 83 tahun kurang lebih, atau 1000 bulan. Pertanyaannya, mohon maaf, siapa yang usianya sekarang 80 tahun? Belum mau. Baru mau. Baru mau. Artinya di mana ibadah kita sudah selama ini? Berapa lama ibadah kita selama ini? Berapa banyak ibadah selama ini? Bapak Ibu jangan sombong, ibadah kita masih banyak ibadahnya yang namanya jin dibandingkan ibadah kita. Jin itu jangan dikira makhluk yang jahat, Bapak dan Ibu. Kalau ditanya ibadahnya jin dengan kita malu, Bapak dan Ibu. Jin itu ibadah tidak hanya puluhan tahun, ratusan tahun kepada Allah. Taatnya jin itu dicipta oleh Allah, kemudian hidup di surga, ibadah di surga. Pertanyaannya, kita baru 60 tahun, baru 70 tahun dibandingkan dengan jin. Aduh, apa artinya hidup ini? Apa yang kita banggakan ibadah kita? Anggaplah 70 tahun, diambil masa-masa anak-anak belum balik, anggap saja rata-rata balik 15 tahun. 70 diambil 15, tinggal 55 tahun. 55 tahun remaja itu masih banyak belang bentongnya, aurat saja masih kemana-mana. Kita menutup aurat ini kan baru seakan-akan kita paling muslimah hari ini. Pertanyaannya, 50 tahun yang lalu kamu muslimahnya di mana? Kan begitu. Tapi jangan putus asa, Bapak dan Ibu. Inilah Ramadan. Yang penting kita peka dengan kendaraan Ramadan ini. Subhanallah. Orang yang membaca subhanallah, tasbih saja di Ramadan itu sama seperti membaca 1000 kali di luar Ramadan, 1 kali tasbih. Jadi artinya Ramadan tadi ditawarkan oleh Allah berbagai macam spesial pahala yang ditawarkan oleh Allah. Tinggal kita mau memasuki kendaraan Ramadan untuk menikmati atau tidak. Kembali pada persoalan jin ibadah kepada Allah. Ternyata 180.000 tahun jin ibadah kepada Allah. Dibandingkan kita, di mana posisi ibadah kita lamanya dengan jin? Tidak ada apa-apanya. Tapi sungguh ketika Allah menyampaikan, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Pertanyaannya di sini, persoalannya di sini. Ibadah itu bukan untuk bangga-banggaan. Ibadah itu bukan untuk aing-aingan. Ibadah itu bukan untuk gue-guean. Tapi ibadah itu, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ibadah itu totalitas kita hanya kepada Allah. Sami'na wa ata'na, tunduk patuh kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Inilah Bapak Ibu. Jadi artinya ternyata ribuan tahun, ratusan tahun yang ibadahnya jin itu dihancur luluhkan, dihinakan jin oleh dirinya sendiri dengan satu sifat, adalah takabbur, sombong. Ini persoalannya. Maka dari itu, yuk kita momentum Ramadan jadikan syahrul ijabah, syahrul doa. Ramadan ini adalah media kendaraan untuk banyak komunikasi, dialog, curhat. Ya, kata anak-anak milenial kan curhat. Kalau kata ibu-ibu yang sudah sepuh, bapak-bapak sudah sepuh, munajat, doa, istighosah, bahasanya kan yang santun-santun.
Kata anak-anak yang di kalangan akademis, kita berdialog dengan Allah di malam Ramadan. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur kita bukan hanya makan dan minum, tapi perbanyak kita dialog dengan Allah. Persoalan-persoalan apa yang ada di sekitar kita. Berapa lama lagi kita akan berangkat menuju usia akhir kita? Melalui kendaraan Ramadan, dialogkan kita, curhatkan kita, munajatkan kita, doakan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Halo, masih semangat? Masih, Pak Ustaz. Ya. Sayang Bapak dan Ibu, jika Ramadan kita biarkan berjalan begitu sendirian, tanpa ada kendaraan itu yang penumpang-penumpangnya. Kita diberikan oleh Allah hari ini, masih diberikan kesehatan, diberikan kemampuan, kesempatan untuk memasuki kendaraan Ramadan itu. Salah satunya apa? Dengan majelis seperti ini adalah bagian kendaraan Ramadan. Luar biasa. Sering saya sampaikan, berjalannya Bapak Ibu keluar rumah dari pintu rumah masing-masing, berjalan ke sini, jalan kaki ya fi kulli khatwatin hasanah. Ketika berbicara dengan kendaraan, maka setiap putaran kendaraan yang berputar melewati jalan yang panjang itu berarti putarannya menjadi hasanah. Setiap nafas yang dihembuskan adalah kebaikan, setiap gerakan yang digerakkan adalah kebaikan, setiap kekuatan yang kita curahkan juga kebaikan. Maka berbahagialah sekali lagi. Kepekaan kita dengan Ramadan, sejauh mana kepekaan kita kemudian menumbuhkan sifat roja kepada Allah, mengharap kepada Allah. Kepekaan kita dengan Ramadan kemudian mampu menampilkan nilai-nilai sosial. Sudah mulai. Kepekaan kita dengan Ramadan mampu menampilkan nilai-nilai sosial yang ada di sekitar kita. Kita punya pasangan, maka kita peka nilai-nilai sosial dengan pasangan kita. Kita dengan berkeluarga, punya anak, punya cucu, punya menantu, maka kepekaan kita pun akan tumbuh di sana. Kita bermasyarakat, punya tetangga, maka kepekaan kita punya kepekaan dengan tetangga kita. Terus sampai berkembang kepekaan itu dalam konteks sosial. Maka tidak pernah ada orang yang berpuasa kemudian dia merasa dirinya paling hebat, paling pintar, paling kuat, paling kaya, dan seterusnya. Maka yang tumbuh dalam diri orang-orang yang berpuasa, yang disebut la'allakum tattaqun itu, la'allanya kalimat taroji, bukan kalimat tamanni, bukan angan-angan, bukan andaikan. Tetapi kalimat taroji adalah sesuatu yang diangan-angankan tetapi pasti akan terjadi karena ada upaya dan usaha maksimal. Itu bedanya la'allanya. La'allakum tattaqun. Maka orang yang berpuasa mampu menampilkan nilai-nilai kepekaan sosial yang menjadikan dirinya orang yang bertakwa. Walaupun konteks berpuasa itu adalah ibadah secara khusus Bapak dan Ibu. Berbeda dengan baca Quran. Baca Quran ada yang mendengarkan karena kita mendengar ada suara yang keluar. Baca Al-Quran karena fisiknya terlihat sedang baca Quran, pasti ada orang yang melihat. Ibadah-ibadah selain puasa pasti akan terlihat oleh manusia. Tapi sungguh dengan berpuasa Bapak dan Ibu, siapa yang mampu untuk melihat bahwa seseorang itu sedang berpuasa? Tidak ada. Bisa jadi suami istri, suaminya masih agak belang bentong, ketika di rumah si pura-pura, aduh mama, sudah jam 12 ini, aduh tadi kerjaan luar biasa dan seterusnya. Di rumah sih kayak iya-iya, begitu di luar mengkol di pengkolan jalan pojokan tenda biru. Subhanallah. Tidak ada orang yang tahu bahwa dirinya itu berpuasa. Bahkan Bapak Ibu, boleh jadi dia berpuasa secara lahir,
Makan di siang hari tidak, minum di siang hari tidak, hubungan suami istri juga tidak. Tiba-tiba dia hanya menahan saja lapar hausnya. Kenapa? Tidak menjaga nilai-nilai pahala puasanya. Maka wajar kata Nabi, kam min sa'imin laisa lahu min siyami illal ju'wal atas. Banyak di antara umatku yang melaksanakan saum, dia tidak mendapatkan pahala saumnya kecuali lapar dan haus. Kok bisa begitu? Ya, karena puasa orang semacam ini hanya puasa dalam konteks tekstual. Hanya siang hari menahan lapar, siang hari menahan haus, dan tidak hubungan suami istri. Tapi ngerumpi, ghibah tetap jalan. Megang handphone, menyebarkan berita hoax tetap jadi hobi. Buka aurat tetap saja kemana-mana. Ya, seudon dengan sesama, ya jadi lakukan. Sekalipun dia siang hari berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, tidak akan mendapatkan nilai-nilai pahalanya yang tadi digambarkan sama duhbitul a'mal. Akhirnya dilebur, dihilangkan amal puasanya itu, pahala puasanya itu. Sangat rugi Bapak dan Ibu. Disinilah kepekaan kita yang harus dibangun di bulan Ramadan ini. Jangan disamakan sholat 5 waktu seperti 11 bulan yang lalu. Jangan disamakan baca Quran yang setiap waktu disamakan dengan 11 bulan yang lalu. Jangan disamakan qiyamul lail setiap malam ini, karena ada amalan yang khusus yang disebut sholat tarawih. Jadi amalan di bulan Ramadan itu adalah amalan khusus. Makanya dalam satu kitab, bolehkah sholat witir setelah Ramadan, sholat tarawih kemudian malam hari nanti sholat witir lagi? Boleh, karena berbeda konteksnya witir di sholat tarawih dengan witir di sholat malam. Tetapi itu adalah pendapat. Tetapi yang sudah dimaklum, la witrani fil laili, tidak ada dua di dalam satu malam dua sholat witir, dua sholat witir. Tapi kan kalau namanya pendapat sudah ada yang membolehkan, boleh-boleh saja. Ini penting. Perbedaan-perbedaan di bulan Ramadan jangan menjadi runcing. Justru malah ketika kita mempersoalkan yang sunnah, mengedepankan yang sunnah sementara yang wajibnya tidak pernah dibahas, munculnya perbedaan dan perdebatan, itu juga sama akan hilang pahala puasanya. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, yang penting di bulan Ramadan ini penuh keyakinan. Makanya pada saat Bapak dan Ibu doa niat puasa apa? Nawaitus samawati an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Ungkapkan dua kalimat imanan wahtisaban untuk membantu pemahaman amaliyah kita di bulan Ramadan. Imanan karena percaya kepada Allah, wahtisaban karena mengharap dari Allah semata penghitungannya, bukan dari manusia. Makanya wajar kalau puasa itu as-saumu li wa ana ajzi'u bihi. Puasa itu tidak untuk manusia, bukan untuk makhluk Allah yang lain, termasuk diri kita bukan. Tapi puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang langsung akan memberikan pahalanya. Maka dari itu sekali lagi Bapak dan Ibu, Ramadan kendaraan yang sangat mulia ini, yuk perbanyak. Disebut dengan syahrul rahmah, cari kasih sayang di antara kita. Kalau kita mampu menampilkan nilai-nilai kasih sayang di muka bumi ini, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jika kalian mampu menampilkan, kata Nabi, sayangilah kalian semua apa yang ada di muka bumi ini, niscaya apa yang ada di langit itu akan memberikan kasih sayang kepada kalian. Yang jadi pertanyaan, sejauh mana kasih sayang kita terhadap apa yang ada di langit, yang ada di bumi ini? Terkadang diri kita sendiri tidak banyak disayangi oleh kita.
Apa buktinya Bapak Ibu? Kita ini sudah betul-betul dikasih banyak nikmat dari Allah. Nikmat iman, ya. Nikmat kesehatan, betul. Nikmat ilmu, ya. Nikmat rezeki, yang disebut rezeki itu bukan uang. Semua apa yang kita rasakan itu rezeki dari Allah. Lantas untuk apa itu semua kita gunakan? Masih jauh dari harapan yang digambarkan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Sangat ironi kita ini. Yuk bersama di bulan Ramadan, Syahrul Rahmah, perbanyak kita melakukan berkasih sayang dengan siapapun. Syahrul Maghfirah, kita saling memberikan maaf, maksudnya dengan sesama manusia, yang disebut hakul adami. Kemudian nanti ada hakullah. Ada hubungan horizontal, ada hubungan vertikal, ada hubungan sosial, ada hubungan yang disebut dengan langsung hablum minallah. Kita tanamkan dalam diri bahwa Ramadan ini adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Momentum, jadikan bulan ini mulai diri kita. Kalau hari ini kepekaan untuk diri kita belum peka dengan Al-Quran, maka tampilkan kepekaan itu untuk kita bersama dengan Al-Quran. Apa bentuknya? Kalau hari ini Al-Quran masih terbata-bata, Al-Quran belum difahami, Al-Quran belum banyak dibaca, di mana kepekaan kita dengan nilai sosial kita? Nilai sosial bukan untuk orang lain, tetapi juga untuk diri kita. Yuk bersama mulai belajar Al-Quran. Mempelajari Al-Quran bukan sekedar baca, Bapak Ibu. Membaca Al-Quran dapat pahala, iya, benar, tidak salah. Membaca Al-Quran sesuai dengan kemampuan, iya, sesuai kemampuan. Tetapi kita diwajibkan untuk belajar dengan maksimal. Jangan sampai kita disebut dengan istilah syarikun fil a'mal, pencuri di dalam amal. Naudzubillah. Pada saat Bapak Ibu membaca Al-Quran tidak menempatkan makhrajnya, tidak menempatkan sifatul hurufnya, tidak menempatkan panjang pendeknya, boleh jadi itu disebut syarikun, pencuri pada saat melaksanakan amal ibadah. Tapi lagi-lagi jangan pesimis, jangan khawatir, jangan gelisah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah berikan kemampuan kepada kita. Yang penting kita sudah maksimal belajarnya. Pertanyaannya, sudahkah kita maksimal belajar itu? Pertanyaan itu jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Yuk, momentum syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan ini jadikan sebagai momentum untuk memulai, karena ilmu apapun didasarkan dimulai dari Al-Qur'anul Karim. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Quran ini menjadi pembeda, ya, menjadi petunjuk bagi manusia. Subhanallah Bapak Ibu, tadi digambarkan satu huruf dibaca satu kali mendapat kebaikan, maka di bulan Ramadan dilipat gandakan. Tasbihatu fi Ramadan khairum min alfi tasbihati fi ghairi Ramadan. Membaca tasbih satu kali di bulan Ramadan, kata Nabi, itu lebih baik daripada membaca tasbih 1000 kali di luar Ramadan. Baru tasbih subhanallah, apalagi kalau Al-Quran dikaitkan dengan hadis ini, siapa yang mengkhatamkan Al-Quran satu kali di bulan Ramadan, maka lebih baik orang itu mengkhatamkan Al-Quran di luar Ramadan 1000 kali. Ya,
Inilah kepekaan yang harus dibangun. Kepekaan sosial. Ramadan jadikan sebagai nilai-nilai sosial. Diri kita, keluarga kita, tetangga kita, teman kita, siapapun yang ada di sekitar kita. Itulah konsep la'allakum tattaqun. Sampai jam berapa, Pak? Sampai jam 11. Mau diingatkan ya, kalau orang ngomong nggak terasa. Setengah. Ya? Ya. Bayangkan Bapak dan Ibu, nilai-nilai inilah yang harus kita kemudian tingkatkan, momentum. Kita tidak tahu apakah Ramadan ini bisa sampai usia kita selesai. Yakin harapan kita ingin selesai. Bahkan Ramadan yang akan datang pun kita ingin merasakannya. Tapi jaminannya seperti apa? Wallahu a'lam. Maka dari itu maksimalkan. Kita tidak tahu usia kita, akhir hayat kita kapan dan di mana seperti apa. Harapan kita Allah cabut nyawa kita dalam kondisi husnul khatimah. Yang menjadi persoalannya adalah bagaimana sesungguhnya mencari dan mendapatkan husnul khatimah itu. Maka dari itulah kita syahrul ijabah, syahrul doa. Ramadan ini bulan untuk bermunajat, bulan untuk berdialog, bulan untuk berdiskusi, bulan untuk curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur kita minta ampun kepada Allah, bukan makan dan minum Bapak dan Ibu. Sahur itu kan sunnah. Maka jadikan waktu sahur di bulan puasa jangan disibukkan dengan alasan saya kan masak, menyiapkan anak, suami dan seterusnya, anggota keluarga. Iya, itu dapat pahala sama. Tapi juga masak ibu-ibu dilaksanakan, tetapi juga istighfar di waktu sahur pun dilaksanakan. Qiyamul lail maksudnya. Lagi-lagi saya katakan jangan diperdebatkan. Karena berbeda salat tarawih dengan salat tahajud itu. Nasnya saja Al-Quran salat tahajud itu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmud. Jadi kalau Bapak Ibu kalau salat tarawih, silakan. Tarawih itu kan amalan yang khusus di bulan Ramadan. Di luar Ramadan gak ada istilah tarawih. Walaupun ada yang berpendapat ya tarawih itu kan salat witir ya. Udah, pokoknya yang kayak gitu nggak usah diperdebatkan supaya kita amal ibadah kita tenang, terarah. Jangan dirusak dengan masalah-masalah khilafiyah. Saya sering menyampaikan, yuk kita tanamkan amal itu, ditanamkan untuk supaya nyampe kepada Allah dengan cara dikawal. Mengawal amal itu kita jaga diri kita daripada hal-hal yang negatif. Puncaknya agama itu pada akhlak dan takwa. Jadi kalau kita beragama, puncaknya mari berakhlakul karimah. Artinya apa? Kita hargai perbedaan. Saya sering ngomong, dakwah itu adalah mengajak bukan mengejek. Dakwah itu adalah merangkul bukan memukul. Dakwah itu melalui literasi bukan ego dan emosi. Dakwah itu menuntun bukan untuk bukan untuk menyalahkan, membimbing ya, dan seterusnya. Maka kalau itu yang dibangun oleh kita, insya Allah. Kebetulan saya tulis tuh, dalam konsep dakwah saya. Sebentar Bapak Ibu. Lengkapnya begini ya, yang saya tulis itu ini supaya nanti Bapak Ibu memahami konteks dakwah itu seperti yang digambarkan sama baginda Rasul dengan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menggambarkan innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak.
bahwa aku diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak. Maka dakwah yang disampaikan di negara kesatuan Republik Indonesia yang disebut dengan wilayah Nusantara itu ada konsep wasatiyah, ada konsep moderat antara perpaduan nilai-nilai budaya Indonesia, kemudian di kolaborasi. Agama menaungi, bukan adat menaungi agama, tapi agama menaungi adat begitu. Makanya saya tulis nih, dakwah itu mengajak bukan mengejek. Dakwah itu merangkul bukan memukul. Dakwah itu menuntun untuk berakhlak dan taat, bukan menghakimi sesat. Dakwah itu dengan ramah bukan marah. Dakwah itu menguatkan bukan melemahkan. Dakwah itu saling mengasihi bukan memprovokasi. Dakwah itu saling menghargai bukan membenci. Dakwah itu bersandarkan literasi bukan dengan ego dan emosi. Dakwah itu adalah karenanya dakwah itu ibadah, karenanya sandarkan semuanya kepada Allah. Saya kirim ya Pak Bambang ya. Ini tulisan saya murni. Ini untuk panduan para dai-dai yang mubaligh. Bagaimana keberhasilan dakwah di Nusantara oleh Wali Songo, oleh 9 wali, 9 ulama besar. Sehingga sampai hari ini kita bisa merasakan betapa sejuknya ibadah Ramadan. Ya, betapa kita damainya sekalipun alhamdulillah tapi tahun ini bersama mulai berpuasanya. Sekalipun berbeda puasanya itu, ya, kita tetap rukun, kita tetap santun, kita tetap saling menghargai dan sama-sama melaksanakan ibadah. Kembali Bapak Ibu, kenapa demikian manusia harus memiliki kepekaan di bulan Ramadan ini, dengan Ramadan ini? Karena ternyata juga Bapak dan Ibu, Ramadan yang kita jalankan ini juga berproses sesungguhnya. Berproses untuk menuju pada satu tingkatan yang memang tinggi, la'allakum tattaqun. Ambil kita contoh, Bapak dan Ibu tahu yang namanya yang kita injak setiap hari itu apa? Bumi. Atau di bumi itu ada apa? Ada tanah. Ya, tanah yang kita injak setiap hari. Ternyata ada dari bahan tanah yang selalu posisinya dalam suatu tempat itu di atas. Apa itu bentuknya? Apa Bu? Ada bahan yang dari tanah yang setiap dalam suatu tempat itu posisinya selalu ada di atas dan bisa menaungi genteng. Genteng. Bisa terbayang Bapak Ibu? Apa analogi yang dimaksud itu? Filosofinya apa yang dimaksud itu? Bapak Ibu, ternyata la'allakum tattaqun. La'allakum itu berproses. Jadikan diri kita ini sama seperti tanah yang kita injak. Bukankah kita setiap manusia berasal dari saripati tanah, nutfah, sperma, yang berproses terus dalam kehidupan. Kita perhatikan bagaimana tanah yang kemudian jadi genteng. Oleh pembuat genteng, tidak semua tanah bisa diambil. Tidak semuanya manusia dipanggil oleh Allah Bapak dan Ibu. Makanya ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Ternyata makhluk Allah yang namanya manusia dipanggil untuk berpuasa adalah makhluk-makhluk pilihan Allah. Ternyata yang dibuat genteng itu bukan semua tanah yang dibuat genteng, tapi tanah-tanah pilihan. Lantas bagaimana kemudian tanah itu bisa jadi genteng Bapak dan Ibu? Ternyata dengan keahlian dari para pembuat genteng, diambil tanah itu diulet, ya, dilebur sedemikian rupa, tidak langsung tiba-tiba dicetak, diadon. Kayak ibu-ibu buat roti, diadon dulu kan, diulet sedemikian rupa. Bapak dan Ibu, puasa itu
pada saat orang Arab menamakan bulan Ramadan itu pada posisi kondisi cuacanya sedang cuaca panas, makanya Ramadan artinya panas, membakar. Siapa hari ini yang nggak panas perutnya? Panas tak? Panas. Kruyuk, kruyuk, kruyuk. AC kok. AC kan badannya, di dalam perutnya mah tetap aja. Iya. Ya, tetap saja. Sekalipun masuk kulkas tetap aja perutnya keruyukan. Kalau nggak dikasih makan dan minum. Subhanallah, subhanallah. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Bapak Ibu, tanah yang diambil oleh pembuat tanah dari tanah-tanah pilihan kemudian diproses sedemikian rupa, dicampur, diulek begitu, diaduk gitu ya, sampai campur yang merata, baru kemudian dicetak. Cetakannya pun harus sesuai dengan, makanya puasa pun ternyata ada puasanya, saumul am, saumul awam, puasanya kebanyakan orang. Ada saumul khas, ada puasanya orang-orang tertentu. Ada saumul khawas, ada puasanya orang-orang yang sangat tertentu. Kita posisinya di mana? Mudah-mudahan paling tidak di posisi kedua, yang bukan hanya menjaga makan, minum, dan hubungan suami istri di siang hari, tapi menjaga riba, namimah, adu domba, menjaga fitnah dan seterusnya, menjaga kebohongan. Hati-hati yang punya bisnis, jangan kemudian menawarkan semua barang nomor satu semua. Barangnya sendiri yang nomor satu, orang lain mah 2, 3 dan 4. Padahal barangnya sama-sama juga. Ya, hati-hati di bulan puasa. Ya, tentu jangan bulan puasa saja, karena bulan puasa itu akan mewarnai 11 bulan yang akan datang. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tanah yang tadi dibuat, dicetak dengan genteng, tidak sekedar dicetak saja, perlu kemudian dijemur dulu, di open paling tidak. Panas tidak? Panas. Diukur derajatnya, panas harus sekian, kekeringannya harus sekian sebelum nanti akhirnya dibakar. Ramadan adalah membakar. Membakar dari warna hitam, warna abu, warna merah, dari warna genteng dibakar supaya menjadi rata warnanya merah semua. Tatakun tumananya. Apa filosofi yang harus kita lakukan itu, Bapak Ibu? Saum ini adalah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk siapa? Dipanggil orang-orang yang tertentu, bukan orang umum. Panggilannya pun ya ayyuhalladzina amanu, mereka yang memiliki nilai-nilai iman. Bukan dipanggil sebagai orang yang berpuasa, itu manusia pada umumnya. Untuk apa? Masuk Ramadan, kutiba alaikumusiyam, masuklah kalian di Ramadan, diwajibkan berpuasa, dicetak. Sengaja Allah ingin mencetak manusia, dari seluruh umat manusia dicetak oleh Allah bulan Ramadan. Cetakannya macam-macam. Tadi saya katakan, dicetak masuk Ramadan, ternyata tidak sama. Ada yang puasanya ada sekedar puasa saja, saumul awam, puasa orang kebanyakan yang melaksanakan saum. Tadi ilal ju' wal atas. Ada puasanya orang yang khusus menjaga makan minum di siang hari dan hubungan suami istri, juga menjaga 5 hal yang membatalkan pahala. Ada juga puasanya orang-orang khawas, puasanya para rasul, mengaplikasikan nilai-nilai puasa dalam kehidupan sehari-hari. 11 bulan yang akan datangnya diwarnai dengan puasa itu. Bapak Ibu, ketika kita berpuasa dicetak, dipanaskan dengan berpuasa itu. Apa yang dipanaskan? Kita disuruh menghancurkan, menghilangkan nilai-nilai apa yang ada pada diri kita. Dibakar kemudian setelah dipanaskan. Apa yang dibakar? Kesombongan kita harus dibakar, keegoan kita harus dibakar, arogansi kita harus dibakar,
Sifat malas kita harus dibakar. Tadi saya katakan malas harus dibakar. Momentum Ramadan tidak ada alasan. Hari ini Quran belum bisa dibaca. Yuk kita momentum. Malasnya kita bakar sehingga rasa optimis dan rasa untuk mengetahui firman-firman Allah kita bangkit, kita tanamkan. Dibakar apa lagi? Rasa riya, ingin pujian manusia dibakar. Dibakar sifat ujub, membanggakan diri juga. Dibakar sifat-sifat negatif-negatif lainnya. Maka kemudian kalau sudah dibakar Bapak Ibu, genteng yang sudah dibakar memenuhi panasnya sekian derajat, kemudian panasnya warnanya genteng merah yang sama, pasti lagi dipilih. Inilah genteng-genteng berkualitas yang siap dijual, siap dipasarkan, dan siap dibeli oleh konsumen-konsumen yang membutuhkan untuk ditempatkan di atas bangunan di mana genteng ini berfungsi, sekalipun dia di atas mendapatkan terik matahari yang panas karena sudah biasa panas. Orang yang berpuasa, orang yang bertakwa, sekalipun hidupnya penuh dengan musibah, penuh dengan tantangan, penuh dengan ujian, dia akan tetap amantu billah, saya tetap akan beriman kepada Allah. Qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, dia akan mengatakan bahwa Tuhanku adalah Allah dan aku akan komitmen, konsisten, istiqamah. Maka Bapak Ibu, momentum Ramadan jadikan bakar semua apa yang ada pada diri kita, hal-hal yang negatif, agar kita menjadi posisi di atas. Terpaan, ujian, musibah hari ini ada di sekitar kita. Yang namanya COVID-19 hari ini masih menghantui kita. Sudah divaksin semua ibu-ibu? Kelihatannya kan sudah 60 ke atas, 60 ke atas. 60. Oh gitu. Ya mudah-mudahan secepatnya. Saya sama istri alhamdulillah sudah 2 kali, karena undangan untuk tokoh agama waktu itu dengan Pak Heriawan, dengan Bu Popon, dengan di kantor Pakuan Gubernur. Saya dapat undangan karena banyak sentuhan dengan masyarakat kan. Jadi saya sudah secara ikhtiar, saya sudah 2 kali divaksin. Walaupun bukan jaminan ya. Apa buktinya? Kita doakan istrinya gubernur kan. Iya, pernah ya 2 kali. Pernah ya. Ya? Usaha ulang. Iya. Iya. Makanya saya tetap ikhtiar kemana-mana. Saya suka ngomong kan. Ini kan banyak yang ngomong di mic ini, makanya saya semprot. Ikhtiar. Ya? Padahal sudah divaksin oleh Ibu Gubernur. Iya. Dan beliau sangat disiplin kan orang. Yang terpenting adalah kita memaksimalkan ikhtiarnya. Jangan sampai tidak ikhtiar kemudian tawakal, itu mah Mu'tazilah namanya. Jadi Bapak Ibu jangan kemudian kena hoaks lah. Wah nanti divaksin sama aja ini itu. Itu ikhtiar kita kok. Hifdzun nafas. Sering saya sampaikan, tujuan daripada agama salah satunya menjaga keselamatan jiwa. Begitu. Baik, kembali Bapak Ibu. La'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa tidak akan ada merasa berkeluh kesah menghadapi berbagai macam musibah. Dia akan dikembalikan kepada Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia akan memanage demikian rupa dengan manajemen yang sangat indah dalam persoalan hidup, sehingga dia keluar sebagai ahsanu amala, orang yang memiliki manajemen yang baik di muka bumi ini. Ini fungsinya sosialnya. Dia orang yang bertakwa, sekalipun kekurangan tetap akan peduli dengan sesama. Aduh, saya punya uangnya cuma 1.000 rupiah. Ada orang yang membutuhkan, dia mah setiap hari tidak makan. Kalau saya mah hanya siangnya saja, malam bisa makan.
kita berikan kepada siapa. Itu kepekaan sosialnya. Jadi orang yang berpuasa akan tertanam nilai-nilai kepekaan sosial dirinya dan untuk orang lain. Insya Allah. Itu saja Bapak Ibu, karena ini waktunya. Semakin banyak ngomong Bapak Ibu, semakin syahdu, dengar suara saya semakin khusyuk. Akhirnya khusyuk untuk menikmati. Gak apa-apa, ngantuk juga dapat pahala ya Pak. Jadi kembali lagi bahwa yuk kita bersama Bapak Ibu, pointer yang ingin saya tegaskan pada pertemuan hari ini, jadikan Ramadan ini kendaraan untuk kita. Karena Ramadan kendaraan spesial yang Allah berikan kepada umat manusia, terkhusus untuk orang-orang yang beriman. Kendaraan khusus tentunya bukan hanya kendaraan biasa yang namanya 11 bulan, walaupun ada khusus-khusus yang lainnya, tapi akan lebih khusus di Ramadan ini fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Allah yang tidak pernah didapat di bulan selain Ramadan. Apa di antaranya? Di bulan Ramadan ada amalan satu malam kita temukan sama seperti 1000 bulan. Di bulan Ramadan satu kali baca tasbih, kata Nabi, di satu kali baca tasbih di bulan Ramadan itu lebih baik dengan 1000 kali membaca tasbih di luar Ramadan. Artinya hadis ini menggambarkan satu kali khatam Quran di bulan Ramadan sama seperti 1000 kali khatam Quran di luar Ramadan. Makanya yuk, jangan sekali. Saya yakin ibu bapak bisa 3 hari bisa khatam Quran. Amin. 1 hari 10 juz. Nah, Kalau tahajud itu kan sendirian, kalau tarawih itu berjamaah. Tapi kalau tarawih sendirian, Ya boleh. salat tarawih itu hukumnya sunnah. Dilaksanakan, boleh dilaksanakan baik sendirian atau secara berjamaah. Begitu. Ya. Ya, sunnah muakkad salat tarawih itu. Karena zaman Nabi tidak disebut salat tarawih. Muncul namanya salat tarawih itu pada saat Sayyidina Umar bin Khattab. Di zaman Rasulullah itu dilihatnya oleh Siti Aisyah, yang di dalam hadis itu yang dilaksanakan adalah salat witir. Begitu. Maka kemudian pada saatnya sahabat Umar, salat witirnya Rasulullah itu kan 443. Witirnya Rasulullah, yang kemudian hadis ini diambil oleh sebagian masyarakat kita, saudara kita. Ya silakan, nggak apa-apa. Ya. Kalau sahabat Umar memulainya itu 20 rakaat plus 3-nya witir. Pilih ya, silakan. Itu kan kendaraan. Ya, kendaraan tuh tidak dipaksakan harusnya pakai pesawat kendaraannya, silahkan, pakai kereta silahkan, pakai sepeda pun silahkan. Pimpinan 36 Pak Ustaz. Iya, gitu. Maka yang penting jangan saling menyalahkan, karena nanti jadi persoalan amal kita nanti. Bagaimana keyakinan? Innamal amalu binniyat. Gitu. Ustaz, yang di terapi mah aja di masjid 14, 13. Hari yang sholatnya ini 23 sebelah sini 11. Nggak mau kesini pada itu ya 11. banyak kering. Banyak kering, mana 3 atau tidak ada headset banyak. Jadi banyak dari yang 11. Ya milih yang 11, jadi ngapain banyak milih yang 11. Yang jadi persoalan adalah ikut-ikutannya itu. Milihnya karena ya itu tadi, amalan itu jangan karena emosi. Ya, bisa jadi mengambil yang sedikit itu karena yang sedikit gitu. Bukan karena yakin. Tadi kata ibu, sedikit asal yakin. Harus yakin, dasarnya ya ada tadi. Ya, kembalikan saja masalah khilafiyah sampai akhir yaumil qiyamah, masalah perbedaan tidak akan bisa selesai. Yang bisa menyelesaikan adalah keyakinan kita kepada Allah. Iya. Allah yang menghakimi, karena kita semuanya menuju kepada Allah. Termasuk Bapak Ibu, salat tarawih, ada yang berpendapat kalau sudah salat tarawih tidak ada lagi salat.
tahajud, hajat gitu ya. Tarawih itu, Pak Ustadz yang saya dengar Qiyamul itu sholat yang sebelum tidur. Kalau tahajud harus tidur dulu gitu. Jadi tidak ada batas waktu berapa. Iya, betul. Jadi inilah sesungguhnya yang harus kita pahami, bahwa ada yang berpendapat seperti itu, tetapi karena juga ada pendapat yang lainnya bahwa tidak ada di bulan Ramadan dibatasi dengan sholat tarawih saja. Malam tetap dilaksanakan, ada tahajud, ada hajat, ada taubat, ada witir dan seterusnya, silakan. Bahkan di malam hari Ramadan itu namanya juga Qiyamul Lail, menghidupkan, mendirikan kegiatan di malam hari. Sayang kalau kita hanya tarawihnya, udah gitu tarawihnya 11 saja, sudah selesai. Terus kita tidak melaksanakan yang lain-lain. Selama itu ada dalilnya, ada, silahkan ya. Jangan, yang penting jangan menyalahkan orang lain. Itu prinsip dalam konsep tasawuf, menghargai orang lain. Itu saja Bapak Ibu. Dan terakhir, Bapak Ibu lakukan, jangan sampai kita tinggalkan doa satu ini yang oleh Rasulullah kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar, ya baca terus-terusan. Apa itu? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, atau fa'fu anni boleh, ya karim tambahkan juga boleh, tidak juga tidak apa-apa. Ya karena ada yang mau nambahkan, ada juga yang siapa ya'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi kalau saya katakan yang didoakan kan bukan kita saja. Kita punya anak, kita punya istri, kita punya suami. Ya sudah, pakai kalimat yang mukhatab saja. Apa yang jamak, ya. Mutakallim ma'al ghair. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu untuk jamak. Kalau untuk pribadi, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ya kalau subhana malikul quddus, subhana malikul ma'bud, seterusnya itu kan tasbih yang kita tadi rujukannya hadis tadi. Barang siapa yang baca tasbih 1 kali di bulan Ramadan lebih baik daripada membaca tasbih 1000 kali di bulan Ramadan. Makanya perbanyak tasbih. Tapi kalau doa ini doa untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dan mendapatkan Lailatul Qadar jangan dihitung 10 hari terakhir, diambil yang ganjilnya lagi. Ya sama saja. Kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, dipastikan insya Allah kita dapat kalau kita menghidupkan sejak tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Ya. Jadi jangan pilih-pilih kita ibadah tuh. Walaupun yang ada batasan tanda-tanda Lailatul Qadar itu di 10 terakhir, 21, 23, 25, 27, 29. Ada hadisnya. Ya? Lili Qurana. Gitu ya. Itu kan contoh, ada tanda-tandanya. Tetapi kita ingin supaya hidup di bulan Ramadan itu menghidupkan malam Ramadan semuanya. Ya. Itu saja Bapak Ibu. Masya ngomong terus mah, selesai. Terima kasih, yuk bersama kita sama-sama. Ya. Kita baca doa di akhir majelis ini, semoga mendapatkan keberkahan, kemanfaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya mujir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa zakatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhushu'ana wa qira'atana wa ta'limana wa ta'abbudana wa tabib taqsirana ya ilah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana
الصغار ولجميع مشايخنا ومعلمنا ولأستاذنا ولزوجنا ولذرياتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.